Bab 1. Informatika sekarang dan masa depan. A. Informatika. Informatika mencakup berbagai aspek kognitif dan sosial, termasuk di dalamnya pengaruh dan dampak sosial dari teknologi informasi, information technology, pada umumnya. Bentuk penerapan informatika dapat dilihat pada bidang bioinformatika, informatika medis, pertanian, pertanahan, hukum, pemerintahan, hingga informasi yang mendukung ilmu perpustakaan. Informatika sebagai salah satu cabang keilmuan yang mencakup dan terkait dengan berbagai bidang kehidupan, di mana kumpulan disiplin meliputi teknik ilmu pengetahuan, sains, yang secara spesifik mengolah data menjadi informasi dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi informasi. 1. Informatika. Istilah informatika pertama kali diciptakan oleh seseorang pakar komputer Jerman, yaitu Carl Steinbuch pada tahun 1957, melalui makalahnya yang berjudul Informatics Automatic Information Processing. Kata informatika digunakan secara bergantian dengan kata ilmu komputer, karena dari asal kata bahasa Jerman, yaitu informatik atau di-informatik, umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ilmu komputer atau komputasi. Pada tahun 1994, University of Edinburgh di Skotlandia membentuk kelompok sekarang adalah merupakan sekolah informatika dan menaruh makna informatika sebagai sebuah studi mengenal struktur, algoritma, perilaku, dan interaksi sistem komputasi alami dan juga buatan. Terminologi tersebut dipakai secara luas di Inggris hingga sekarang ini. Hal serupa juga terjadi di Indonesia karena pada tahun 1980-an, sebuah proyek di Universitas Indonesia, disingkat sebagai UI, yang didanai Bank Dunia, World Bank, akan mengirim tenaga pengajar untuk belajar ilmu komputer ke perguruan tinggi atau universitas di Eropa Barat. Ternyata tidak ada program ilmu komputer. Hal serupa terjadi manakala akan melanjutkan kuliah informatika ke perguruan tinggi atau universitas di Amerika Serikat, yang pada kenyataannya perguruan tinggi atau universitas di AS tidak menawarkan program tersebut. Kegelisahan akibat tiadanya program tersebut dapat teratasi dengan adanya istilah ilmu komputer, computer science tidak digunakan di perguruan tinggi atau universitas di kawasan Eropa Barat. Sebaliknya, istilah informatik juga tidak lazim dipakai di AS. 2. Literasi digital. Pada era kemajuan teknologi ini, informasi dapat dikirim secara cepat dan mudah. Teknologi yang baik dapat membantu pertumbuhan bidang-bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, seperti ekonomi dan pendidikan. Peradaban negara ini akan maju jika bidang-bidang tersebut dapat berkembang. Literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk membaca dan menulis. Namun, literasi lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis. Pada era modern yang canggih, literasi digital adalah upaya yang dibutuhkan orang untuk menyaring informasi dengan benar tentang data yang didapatkan, dan penggunaan aplikasi yang tepat adalah upaya lain untuk mendukung literasi digital ini. A. Komponen dalam literasi digital. Literasi digital termasuk upaya yang diperlukan individu pada era teknologi seperti saat ini untuk menyaring informasi secara akurat. Upaya lain untuk mendukung literasi digital ini adalah penggunaan aplikasi yang tepat dan pemahaman mendalam mengenai informasi yang didapatkan. Mengingat dampak mengenai penyebaran hoaks dalam masyarakat sangat memprihatinkan. Literasi yang buruk ternyata dapat berdampak buruk bagi psikologis remaja. Hal tersebut karena usia remaja cenderung labil dan sering menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan tanpa mencari tahu kebenaran dan keakuratan dari informasi tersebut. Menurut Steve Weller, dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacies for Engagement in Emerging Online Cultures, menyatakan bahwa terdapat 9 komponen penting yang termuat dalam literasi digital. 9 komponen tersebut yaitu social networking, transliterasi, maintaining privacy, managing identity, creating content, organizing and sharing content, reusing, repurposing content, filtering and selecting content, serta self-broadcasting. Berikut penjelasan terkait 9 komponen tersebut. Komponen creating content. Creating content merupakan keterampilan sebagai pengguna platform dalam membuat atau menciptakan konten, misalnya platform Powtoon, Blogspot, WordPress, dan lainnya. Komponen filtering and selecting content. Dalam komponen filtering and selecting content, mengutamakan kemampuan mencari dan menyaring informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan melalui mesin pencari di internet. Komponen maintaining privacy. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang melibatkan aktivitas ilegal menggunakan komputer, perangkat digital atau jaringan komputer. Misalnya dari cybercrime yang sering terjadi adalah pencurian online melalui kartu kredit,
carding, peretasan via surel, hingga pencurian informasi pribadi, phishing. Komponen Managing Digital Identity. Komponen ini berhubungan dengan bagaimana kita selaku pengguna platform menggunakan identitas secara tepat di berbagai sosial media yang kita miliki. Komponen Organizing and Sharing Content. Organizing and Sharing Content berkaitan dengan bagaimana kita sebagai pengguna platform mengatur dan membagikan konten informasi supaya lebih mudah disebarkan kepada khalayak umum. Misalnya, pemanfaatan situs sosial bookmarking yang dinilai memudahkan dalam proses penyebaran informasi dan dapat diakses oleh pengguna internet. Komponen Reusing Repurposing Content. Dalam komponen Reusing Repurposing Content mengutamakan bagaimana kita selaku pengguna platform membuat atau mengolah kembali konten yang ada supaya dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan. Selain itu, konten tersebut diolah kembali oleh orang lain dengan menambahkan informasi atau pengetahuan baru yang lebih lengkap. Komponen Self-Broadcasting. Dalam komponen ini memiliki tujuan membagikan ide atau gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform. Misalnya, melalui blog atau forum online. Self-Broadcasting ini dapat menjadi upaya berpartisipasi masyarakat sosial online dalam kegiatan literasi digital. Komponen Social Networking. Keterampilan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah aplikasi sosial media merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh penggunanya. Pemerolehan informasi-informasi dari sosial media tersebut juga wajib diseleksi terlebih dahulu. Komponen transliterasi. Dalam komponen transliterasi lebih mengutamakan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai sosial media, grup diskusi, atau layanan online lain. Komponen ini didefinisikan sebagai upaya memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan, hingga mengkomunikasikannya. B. Manfaat literasi digital. Literasi digital memiliki banyak manfaat bagi masyarakat modern. Berikut beberapa manfaat dari literasi digital. 1. Tetap terhubung. Adanya jaringan internet dalam penggunaan aplikasi atau sosial media membuat kita merasa selalu terhubung dengan khalayak umum, terutama saat proses komunikasi. Oleh karena itu, apabila sedang merasa terdesak, dapat dengan cepat berkomunikasi dengan teman. 2. Membuat keputusan yang lebih baik. Keberadaan literasi digital membuat kita dapat mencari, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan informasi yang didapatkan. Hal tersebut tentu dapat mempersiapkan keputusan yang lebih baik dari adanya proses menganalisis dan membandingkan informasi-informasi tersebut. Sebuah informasi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bernilai apabila informasi tersebut bisa memengaruhi kita untuk bertindak melakukan sesuatu. 3. Dapat mendorong keinginan untuk bekerja. Pada era serba digital seperti ini, kemampuan mengoperasikan komputer menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Mencoba untuk membantu pekerjaan sehari-hari kita. Misalnya, keterampilan menggunakan Word, Excel, dan PowerPoint. 4. Memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Mengenai konten yang terdapat di internet dapat memengaruhi penggunanya, seperti konten berupa tulisan, gambar, atau audio visual yang dapat berpengaruh pada pemikiran para penggunanya. Penyebaran konten-konten apabila diarahkan secara tepat dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dalam dinamika kehidupan sosial. Apabila dilihat dari lingkup yang lebih besar, dedikasi pemikiran seseorang yang tersebar melalui internet menjadi bentuk ekspresi yang kelak dapat memengaruhi kehidupan dunia, baik di masa sekarang maupun masa depan. 5. Menghemat waktu. Adapun di dalam usaha menemukan informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat berkat adanya literasi digital ini. Misalnya, apabila mendapatkan penugasan dari guru untuk mencari informasi tertentu. Melalui kemampuan literasi digital dapat mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang kemudian bisa dijadikan sebagai referensi keperluan tugas. Kecepatan dalam menemukan informasi tersebut tentu dapat menghemat waktu. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelajar saja, tetapi juga pelayanan online yang menyelenggarakan layanan secara online, sehingga tidak perlu datang mengunjungi pelayanan tersebut secara langsung. 6. Belajar lebih cepat. Misalnya mendapatkan penugasan dari guru untuk mencari dan menemukan definisi dari istilah-istilah tertentu. Hal tersebut akan terasa sulit apabila harus mencarinya di glosarium berbentuk cetak. Maka dari itu, akan lebih cepat apabila memanfaatkan platform online yang menyediakan definisi istilah-istilah tersebut. 7. Menghemat biaya. Pada era yang serba canggih seperti sekarang ini, biasa ditemukan aplikasi khusus yang berisi mengenai perbandingan diskon sebuah produk. Aplikasi tersebut, apabila digunakan secara cermat, tentu dapat menghemat pengeluaran kita dalam usaha membeli produk tersebut. B. Informatika saat ini. Informatika, juga dikenal sebagai ilmu komputer, adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana pemrosesan, pengolahan, analisis, dan pengelolaan informasi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Selama beberapa dekade terakhir, sektor ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Informatika telah menjadi penting untuk hampir semua aspek kehidupan kita, dari perangkat keras hingga perangkat lunak, dari internet hingga kecerdasan buatan AI. Salah satu karakteristik utama dari revolusi 4.0 yang muncul di abad ke-21 adalah integrasi teknologi komunikasi dan informasi ke industri. Banyak hal berubah karena revolusi ini. Penggunaan mesin teknologi menggantikan operasi yang pada awalnya membutuhkan banyak karyawan. 1. Revolusi Industri 4.0.
Pemerintah Jerman pertama kali menggunakan istilah Revolusi Industri 4.0 selama Hannover Fair pada tanggal 4 hingga 8 April 2011. Tujuannya adalah untuk membawa industri yang ada saat ini ke tingkat berikutnya dengan bantuan teknologi. Dalam revolusi industri 4.0, teknologi siber dan otomatisasi bekerja sama untuk menghasilkan banyak perubahan di berbagai bidang. Banyak bisnis yang membutuhkan banyak tenaga kerja sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Industri 4.0 adalah revolusi yang fokus pada otomatisasi dan kerjasama teknologi siber. Juga dikenal sebagai sistem siber fisik. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21, memiliki ciri utama yaitu penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Adapun dengan kemunculan revolusi ini, mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Menurut Kanselir Jerman, yaitu Angela Merkel, pada tahun 2014, yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Selain itu, mendefinisikan revolusi industri yang menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah antara satu sama lain. A. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Akibat terjadinya revolusi 4.0, membuat banyak sektor industri mendapatkan kemudahan. Namun, selain adanya dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif yang terjadi akibat revolusi ini. Berikut beberapa dampak positif serta negatif dari adanya revolusi industri 4.0. 1. Dampak positif revolusi industri 4.0 sebagai berikut. Berikut tabel dampak positif dari revolusi industri 4.0. 1. Meningkatkan pendapatan nasional. Dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. 2. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin, tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. 3. Kemudahan dalam mengakses informasi, menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. 4. Efektivitas dalam bidang produksi, mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. 2. Dampak negatif revolusi industri 4.0. Berikut tabel dampak negatif revolusi industri 4.0. 1. Adanya urbanisasi. Meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. 2. Berdampak untuk lingkungan. Adapun di penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah yang besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. 3. Lebih rentan terhadap serangan siber. Proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. 4. Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai supaya dapat menjalankannya. B. Contoh penerapan industri 4.0. Perkembangan industri 4.0 di Indonesia sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Tujuan dari program revolusi industri 4.0 adalah untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar dunia di tahun 2030 dengan meningkatkan kegiatan ekspor. Adapun contoh penerapan revolusi industri 4.0 adalah kebijakan e-smart, IKM bagi para pelaku usaha untuk bisa menjual produk di platform digital. Berikut adalah beberapa contoh penerapan industri 4.0 di Indonesia. 1. Bidang cloud computing. Layanan penyimpanan cloud mempermudah pelaku industri untuk mengelola dan menyimpan data kapanpun dan dimanapun. 2. Bidang e-commerce. Banyaknya e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada merupakan contoh transformasi industri retail yang dipengaruhi teknologi. 3. Bidang e-smart IKM. Kebijakan ini diberikan kepada pelaku usaha untuk mempromosikan produknya melalui platform digital. 4. Bidang Internet of Things, IoT. IoT menghubungkan semua jenis perangkat teknologi dengan sambungan internet seperti HP, komputer, printer, TV, monitor, kulkas, robot, dan mobil. 5. Bidang layanan publik elektronik. Banyak layanan publik yang menambahkan kata elektronik seperti iktp, e-money, dan e-book. 6. Bidang pembuatan website dan aplikasi mobile. Setiap pelaku usaha membutuhkan website untuk beralih dari bisnis konvensional menjadi bisnis online. 7. Bidang penggunaan CCTV berbasis AI. CCTV berbasis AI digunakan untuk memantau lalu lintas dan mendeteksi pelanggaran secara otomatis. 8. Bidang sistem peringatan dini di transportasi umum. Sistem ini digunakan untuk mengantisipasi gangguan dan kejadian tak terduga. C. Unsur-unsur pembentuk IoT. Internet of Things berkaitan dengan semua hal dan perangkat yang menggunakan jaringan wireless maupun jaringan internet pada sistemnya. Perangkat tersebut akan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data dan transmisi melalui sebuah jaringan tanpa adanya campur tangan manusia. Berkat adanya chip komputer canggih dan juga banyaknya jaringan nirkabel saat ini, hampir semua perangkat bisa menjadi bagian
bagian dari Internet of Things. Ini berarti Internet of Things tidak terbatas pada industri teknologi informasi atau IT saja. Intinya, IoT sebagai bentuk komunikasi antar mesin dan jaringan. Teknologi IoT ini disebut M2M, Machine to Machine Internet of Things, terbentuk dari beberapa unsur dari IoT sebagai berikut. 1. Unsur Active Engagement. Banyak perangkat konvensional yang masih menggunakan metode engagement secara pasif. IoT menerapkan keterlibatan secara aktif dalam berbagai produk dan layanan yang tersedia. 2. Unsur Artificial Intelligence. AI. Salah satu komponen dasar IoT adalah kecerdasan buatan yang berfungsi sebagai otak sebuah perangkat. Teknologi AI ini memberikan kecerdasan yang sesuai dengan fungsi dari perangkat itu sendiri. 3. Unsur konektivitas. Tanpa konektivitas, data pada device tidak akan sampai ke sistem. Konektivitas adalah sebuah komponen utama IoT yang membantu perangkat untuk terhubung ke jaringan yang ditentukan. Sarana komunikasi device dengan sistem IoT bisa beragam, misalnya koneksi seluler, satelit, Wi-Fi, Bluetooth, Low Power Wide Area Network (LPWAN), dan lainnya. Pemilihan konektivitas selalu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Adapun untuk industri yang menggunakan banyak device kecil di area yang luas seperti pada pertanian dan penyaluran listrik, LPWAN adalah jenis konektivitas tepat. Sedangkan untuk industri finansial yang memerlukan keamanan tinggi, maka jenis konektivitas tepat adalah SD-WAN dan Managed Service Connectivity. 4. Unsur perangkat mikro. Di masa yang semakin modern ini, banyak perangkat berukuran kecil yang mampu melakukan banyak hal, misalnya smartphone. Salah satu karakteristik dari IoT adalah pemanfaatan perangkat kecil yang canggih. 5. Unsur data olahan. Setelah melalui pengiriman yang memerlukan konektivitas, maka selanjutnya adalah data didapatkan akan melalui proses pengolahan sebelum terjadinya dan terbentuknya suatu perintah. 6. Unsur sensor. Sensor adalah salah satu hal yang memiliki fungsi dalam pengambilan data dari suatu objek. Data yang dimaksud bisa berupa informasi, misalkan temperatur udara yang sesuai dengan tayangan video. Teknologi IoT memiliki beberapa sensor yang berfungsi dalam mendapatkan banyak data untuk memberi informasi lengkap terhadap penggunanya. Maka dari itu, dalam teknologi ini memerlukan sensor di dalamnya. Sensor ini sebagai pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor pada perangkat IoT bertujuan untuk mendefinisikan instrumen dan pengubahan perangkat tersebut menjadi sebuah sistem aktif yang sanggup melakukan fungsinya dengan sesuai peruntukannya. 7. Unsur User Interface UI. User akan diarahkan pada penggunaan teknologi pengenalan tersebut. Biasanya digunakan pada smart device seperti smartphone, tablet, dan komputer. Hal ini berfungsi dalam mengendalikan device dari IoT sendiri. 2. Internet of Things (IoT). Pada kehidupan sehari-hari, teknologi sudah sangat familiar. Teknologi saat ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan popularitas Internet of Things (IoT), yang efeknya sudah mulai terlihat di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang paling dekat dengan istilah M2M, Machine to Machine, adalah Internet of Things, IoT. Teknologi ini memberi peluang perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dengan tujuan membantu menyelesaikan berbagai masalah dan tugas yang dilakukan manusia yang disebut sebagai perangkat cerdas, smart device. Internet of Things, IoT, termasuk kecerdasan buatan yang dapat menghubungkan berbagai perangkat untuk memudahkan jalinan komunikasi antar manusia di berbagai penjuru. Teknologi ini kemudian dimanfaatkan oleh berbagai sektor kehidupan, mulai dari bisnis, organisasi, hingga industri transportasi yang berhubungan dengan banyak orang. Perkembangan Internet of Things mulai terlihat sejak adanya teknologi wireless dan nirkabel, microelectromechanical, MEMS, quick response, QR, dan jaringan internet. Sejarah Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah teknologi yang menghubungkan perangkat lain dengan media internet sehingga mereka dapat dikendalikan dari jarak jauh. Internet of Things tidak terlepas dari penemuan dan perkembangan teknologi. Cara kerja IoT memberi peluang perangkat terhubung ke internet dan manusia bertindak sebagai pengguna. AI akan terus menjadi lebih besar dan tidak terbayangkan. Banyak kota menjadi smart city. Oleh karena itu, meningkatnya ancaman cybercrime dan hacker. Jaringan 4G juga akan terus mendorong pertumbuhan Internet of Things sambil meningkatkan keamanan dan privasi. Yang pertama, konsep dari IoT sendiri sudah ditemukan pada awal 1980-an, tepatnya oleh sekelompok mahasiswa di Carnegie Mellon University. Sekelompok mahasiswa menciptakan perangkat dari mesin Coca-Cola di kampus mereka untuk dapat mendeteksi isinya melalui internet. Mereka memasang sebuah saklar mikro dalam mesin untuk melaporkan ketersediaan kaleng cokek. Yang kedua,
Selain itu, kelompok mahasiswa di Universitas Cambridge juga mencoba menggunakan sebuah kamera web untuk melaporkan ketersediaan kopi. Mereka memprogram kamera web untuk memfoto kopi sebanyak 3 kali setiap menitnya. Foto-foto tersebut kemudian secara otomatis akan dikirimkan ke komputer pusat. Kemudian orang-orang bisa melihat ketersediaan kopi dari jarak jauh. Yang ketiga, salah satu perangkat IoT yang pertama kali dibuat adalah sebuah pemanggang roti. Pada tahun 1989, John Romkey dan Simon Hackett mengoneksikan toaster atau pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Meskipun terdengar sederhana, alat ini sudah termasuk sangat canggih pada masa itu. Yang keempat, pada tahun 1994, Steve Mann menciptakan IoT lainnya dalam bentuk webcam. Yang kelima, pada tahun 1997, Paul Szabo menemukan teknologi sensor yang bisa digunakan di berbagai perangkat. Yang keenam, sejarah Internet of Things dimulai saat istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1999 oleh Kevin Ashton yang kemudian direktur Auto ID Center dan dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Frasa tersebut digunakan sebagai judul presentasi dari proyek sensor baru miliknya. Yang ketujuh, pada tahun yang sama, mesin dengan sistem berbasis RFID (Radio Frequency Identification) juga ditemukan. Pada tahun ini, perkembangan Internet of Things dimulai. Mulai dari inovasi RFID yang membantu pelacakan barang melalui frekuensi radio secara remote atau jarak jauh dari inovasi dalam objek display data. Sampai saat ini, teknologi IoT masih saja terus berkembang dan makin stabil. B. Cara kerja Internet of Things. Internet of Things berarti menghubungkan mesin untuk memaksimalkan penggunaan teknologi Internet of Things dan memiliki konektivitas internet yang stabil. Kemudian, data akan diproses oleh software. Proses ini sangat penting karena menentukan bagaimana perangkat akan bertindak. Adapun dengan menggunakan sistem keamanan rumah berbasis Internet of Things atau IoT, data seperti pergerakan objek asing akan diproses dan software akan dapat menetapkan tindakan apa yang harus dilakukan. Misalnya, membunyikan alarm langsung atau mengirimkan notifikasi ke smartphone pemilik rumah. Pada umumnya, cara kerja Internet of Things yaitu perangkat yang terhubung ke internet dan pusat data cloud yang berfungsi sebagai penyimpanan data untuk aplikasi database dimulai dengan sensor dalam perangkat Internet of Things atau IoT yang mengumpulkan data dan merespon berdasarkan data tersebut. Sensor ini memiliki kemampuan untuk mengenali sentuhan, suara, temperatur, dan variasi lainnya. Selanjutnya, data akan dikirim ke cloud data center melalui koneksi internet. Setiap perangkat Internet of Things memiliki kapasitas, energi, jarak, dan bandwidth yang berbeda. C. Manfaat Internet of Things. Kinerja dari Internet of Things atau IoT menjadikan perangkat dan objek dengan sensor akan terhubung pada suatu jaringan, kemudian mengintegrasikan data antar perangkat serta menerapkan analitik untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Berikut beberapa manfaat dari Internet of Things. Yang pertama, kegiatan akan lebih efisien dengan pengendalian jarak jauh yang ditawarkan. Oleh karena itu, beberapa tugas bisa terselesaikan dalam waktu bersamaan. Yang kedua, monitor kerja praktis menggunakan IoT sebagai pengendali bisa melakukan kontrol aktivitas di mana dan kapanpun. Selain itu juga bisa mendapat rekomendasi dari aktivitas yang ingin dikerjakan sehingga seluruh kegiatan akan lebih mudah terlaksana. Yang ketiga, konektivitas yang dibentuk akan lebih mudah dikarenakan makin baik suatu koneksi antara device terhubung, maka sistem perangkat akan berjalan lebih cepat dan sangat efektif. D. Pengaruh Internet of Things dalam kehidupan. Pada konsep IoT, setiap objek diberi sebuah sensor yang dapat mengumpulkan data dan informasi tentang lingkungan sekitarnya. Data ini kemudian dikirimkan ke sistem pusat melalui jaringan internet, di mana data tersebut dianalisis dan digunakan untuk mengoptimalkan proses yang terjadi di sekitarnya. Pengaruh Internet of Things dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kemudahan pada transportasi. IoT dapat memberikan kemudahan pada transportasi dengan memberikan solusi yang lebih efisien pada transportasi umum dan pribadi. Adapun penggunaan sensor pada kendaraan, sistem transportasi dapat memonitor dan mengoptimalkan lalu lintas jalan, menghindari kemacetan, dan meningkatkan keamanan jalan pada jalan raya.
Yang kedua, menyediakan layanan yang lebih personalisasi. Adapun dengan data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT, perusahaan dapat menyediakan layanan yang lebih personalisasi untuk pelanggan mereka. Contohnya, aplikasi kebugaran dapat mengumpulkan data tentang pola tidur, pola makan, dan aktivitas fisik pelanggan. Kemudian, memberikan saran yang lebih akurat dan efektif untuk mencapai tujuan kesehatan mereka. Yang ketiga, pengembangan smart home dan smart cities. IoT dapat memberi peluang pengembangan smart homes dan smart cities, di mana perangkat-perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kenyamanan hidup. Yang keempat, mengubah cara berbisnis. IoT dapat mengubah cara berbisnis dengan memberi solusi yang lebih efektif dan efisien dalam berbagai bidang. Misalnya, dengan penggunaan sensor pada alat-alat berat, perusahaan konstruksi dapat memonitor kondisi mesin secara real-time dan mencegah kerusakan pada mesin sebelum terjadi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. IoT dapat meningkatkan efisiensi pada proses bisnis, transportasi, dan industri. Adapun dengan penggunaan sensor dan teknologi jaringan, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi, logistik, dan distribusi untuk menghemat waktu dan biaya. Contoh Internet of Things. Gawai yang kita miliki merupakan perangkat pintar atau smart device dengan sekumpulan jaringan elektronik yang saling terkait, sehingga mampu melakukan transfer data dengan mudah. Jaringan perangkat elektronik ini disebut dengan IoT atau Internet of Things. Tujuan utama IoT adalah untuk mengakses dan mengoperasikan perangkat dari jarak jauh dengan sedikit atau tanpa bantuan manusia. IoT kini menjadi teknologi yang sedang memasuki hampir ke seluruh aspek dari kehidupan manusia, sehingga tak heran banyak yang tertarik untuk mempelajarinya dengan mengikuti training ataupun bootcamp data science. Perangkat elektronik yang dilengkapi IoT terhubung satu sama lain melalui internet dan dirancang untuk dapat bertukar data. Berikut beberapa contoh penerapan IoT yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang akan membantu untuk lebih memahami cara kerja IoT. Penggunaan IoT sudah tersebar dalam beberapa sektor kehidupan yang memanfaatkannya tentu saja sudah dapat dirasakan. Terdapat objek dengan berbagai jumlah dan ukuran telah menjadi perangkat berteknologi IoT. Mulai dari smartphone, smart home yang memungkinkan user mengoperasikan perangkat rumah dari jarak jauh, hingga smart city yang dapat mengoptimalisasi sistem transportasi, mengelola energi dan cerdas, distribusi air praktis, dan pemantauan lingkungan yang sistematis. Ada pula perangkat elektronik atau wearables, sistem keamanan biometrik, dan mobil pintar yang sebagian sudah user rasakan. Tidak hanya itu, ada juga dalam sektor pertanian yang mampu mendeteksi kelembapan tanah, kadar air, pompa irigasi otomatis, hingga mendeteksi kebutuhan nutrisi tanah. Di sisi lain, pusat perbelanjaan yang menggunakan sistem memindai kode batang juga sudah terhubung dengan Internet of Things. Yang pertama, monitor penggunaan energi. Seperti yang sudah diketahui, ada banyak peralatan maupun perangkat yang menghabiskan energi, terutama perangkat elektronik seperti televisi, lampu, dan banyak lainnya. Meski demikian, jika telah terkoneksi internet, maka akan menjadi lebih hemat dan efektif. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan akses remote control array manajemen pusat interface dengan berbasis cloud computing. Internet of Things dapat dimanfaatkan untuk mengaktifasi penjadwalan pada perangkat tertentu. Yang kedua, otomatisasi bangunan. Perangkat dari IoT bisa difungsikan untuk melakukan kontrol sistem mekanis, elektrik, maupun elektronik yang ada di bangunan rumah maupun industri. Misalnya seperti otomatisasi lampu sehingga bisa lebih menghemat energi. Yang ketiga, sistem keamanan biometrik. Banyak agen keamanan yang menggunakan sistem biometrik untuk menandai kehadiran seseorang, mengizinkan akses hanya pada orang yang berwenang, dan layanan keamanan lainnya yang sejenis. Contoh Internet of Things yang digunakan dalam sistem keamanan ini mencakup keamanan tingkat lanjut, komunikasi data, dan pembatasan intervensi manusia. Teknologi biometrik memanfaatkan sidik jari, suara, mata, dan pengenalan wajah. Penggunaan IoT dalam sistem keamanan biometrik memiliki hasil yang lebih baik karena datanya saling terkait satu sama lain. Data yang dipindai akan disimpan untuk penggunaan di masa mendatang dan informasi yang berguna akan diambil sesuai kebutuhan. Yang keempat, transportasi. Internet of Things juga dapat membantu mengintegrasikan komunikasi, kontrol, dan proses informasi sistem transportasi. Pemanfaatannya mampu digunakan untuk mesin kendaraan, infrastruktur, serta fungsi dari pengemudi. Peran Internet of Things di industri transportasi mencakup beragam, mulai dari pengelolaan lalu lintas, tol, dan tiket,
konektivitas kendaraan dengan internet, manajemen transportasi publik, hingga sistem pelacakan kendaraan atau tracking. A. Konektivitas kendaraan dengan internet. Sebagian besar mobil di era sekarang telah dilengkapi dengan konektivitas internet. Beberapa kecanggihan yang ada di kendaraan masa kini antara lain bisa memantau kondisi kendaraan melalui smartphone saja. Untuk pengembangannya, peran Internet of Things di sini bisa dimaksimalkan dengan adanya kemampuan untuk berkomunikasi antar pengguna kendaraan. Pada akhirnya, kecelakaan lalu lintas bisa diminimalkan dan kelancaran arus transportasi bisa ditingkatkan. B. Manajemen lalu lintas. Salah satu peran Internet of Things di bidang transportasi adalah pengelolaan lalu lintas yang lebih baik. Dalam hal ini, IoT berperan sangat penting, terlebih saat akan memasuki tahun 2023. Laporan terkait kendaraan lalu lintas dapat dikirimkan melalui rekaman CCTV pada sistem yang ada. Sistem ini kemudian juga mencakup parkir pintar, lampu lalu lintas, hingga bantuan cerdas pada kecelakaan yang terjadi di jalanan. C. Manajemen transportasi publik. Manajemen transportasi publik juga menjadi isu penting yang bisa diselesaikan dengan peran Internet of Things. Kemampuan untuk memantau keberadaan transportasi publik bisa meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga bagi para penumpang serta karyawan yang bertugas. Dengan demikian, penumpang juga akan semakin senang menggunakan layanan transportasi umum. Akibatnya, polusi udara bisa semakin diminimalkan dan kelancaran arus lalu lintas dapat terus dioptimalkan. D. Sistem pelacakan kendaraan atau tracking. Peran Internet of Things yang tak kalah menarik adalah kemampuan melacak kendaraan melalui ponsel cerdas atau smartphone. Memarkir kendaraan di tempat umum seringkali membingungkan dan pengereman otomatis pun seringkali dibutuhkan oleh kendaraan pengemudi, serta berbagai kebutuhan lainnya di bidang transportasi. Hal itu juga bisa dilakukan bila ada implementasi Internet of Things dalam kendaraan. E. Tol dan tiket. Pada saat sedang melaju di kawasan tol yang bebas macet, pengguna jalan biasanya tetap akan dihadapkan pada kondisi yang tidak menyenangkan, khususnya saat berhadapan dengan pintu tol. Banyak kendaraan yang kemudian antri lantaran ada kendala di bagian tiket. Peran Internet of Things adalah mendeteksi kendaraan yang akan masuk ke area tol bahkan sejak berada 1 km sebelum pintu masuk. Dengan demikian, pintu tol akan lebih responsif terbuka dan membiarkan kendaraan melintas setelah membayar. Sistem pembayaran yang dilakukan pun bisa lebih beragam hingga meliputi pembayaran digital. 3. Big Data. Big Data dilakukan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Big Data tidak hanya terbatas pada data yang terstruktur, seperti yang disimpan dalam basis data tradisional, tetapi juga mencakup data yang tidak terstruktur, seperti teks, gambar, audio, dan lain-lain. Jenis-jenis Big Data. Pemahaman tentang jenis-jenis ini sebagai kunci efektif untuk mengelola dan menganalisis Big Data. Adapun dalam penerapannya, Big Data dikategorikan menjadi 3 jenis utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur data atau data terstruktur. Jenis data ini memiliki format yang terorganisir dengan baik, seperti dalam database, relasional, spreadsheet, atau tabel yang dapat dengan mudah diolah dan dianalisis. Keuntungan utama dari struktur data adalah kemudahan dalam pengolahan, analisis, dan pencarian informasi yang dapat diekstraksi dari mereka. Contoh struktur data mencakup informasi seperti data pelanggan dalam basis data CRM atau catatan transaksi keuangan dalam sistem akuntansi perusahaan. Yang kedua, unstructured data atau data tidak terstruktur. Analisis data tidak terstruktur bisa menjadi lebih rumit karena informasi yang relevan seringkali tersebar di berbagai sumber dan harus diekstraksi dengan alat analisis khusus. Contoh unstructured data mencakup postingan media sosial, pesan email, atau rekaman video. Jenis data ini tidak memiliki format yang terstruktur seperti teks bebas, gambar, dan video. Analisis data ini bisa lebih rumit. Unstructured data merupakan jenis data kedua, tidak memiliki format yang terstruktur termasuk data dalam bentuk teks bebas, gambar, audio, video, dan lain-lain. Yang ketiga, semi-structured data atau data semi-terstruktur. Jenis ini berada di antara data terstruktur dan tidak terstruktur, misalnya data dalam format XML atau JSON. Adapun contoh dari semi-structured data termasuk data sensor dari perangkat IoT yang dapat berbasis informasi terstruktur tentang suhu dan kelembapan bersama dengan teks bebas yang menerangkan situasi. Keunggulan dari data semi-terstruktur adalah kemampuannya untuk menggabungkan elemen data terstruktur dan tidak terstruktur. B.
Fungsi Big Data. Big Data memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek bisnis dan teknologi modern. Fungsi utama Big Data mencakup 3 elemen kunci yang memiliki dampak yang signifikan pada pengambilan keputusan dan kinerja operasional. Fungsi utama Big Data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis data. Analisis data membantu dalam mengungkapkan informasi berharga yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama, seperti preferensi pelanggan, pola pembelian, atau tingkat efisiensi operasional. Salah satu fungsi utama Big Data adalah kemampuannya untuk menganalisis data dengan skala yang besar dan kompleks. Adapun dengan mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang tersembunyi dalam data, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis. 2. Prediksi. Big Data digunakan untuk memprediksi perilaku masa depan berdasarkan analisis histori. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mengantisipasi perubahan dan mengoptimalkan strategi. Adapun dengan memahami tren masa lalu, organisasi dapat membuat perkiraan yang lebih akurat tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, dalam bisnis, Big Data dapat digunakan untuk memprediksi permintaan pasar, fluktuasi harga, dan kebutuhan persediaan. 3. Optimasi. Big Data memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan daya saing. Adapun dengan memanfaatkan data untuk memahami bagaimana operasi perusahaan berjalan, organisasi dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan. Misalnya, Big Data dapat digunakan dalam manufaktur untuk mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi limbah, atau meningkatkan penggunaan sumber daya. 4. Artificial Intelligence atau AI. Saat ini, evolusi teknologi terus terjadi dalam waktu yang cukup cepat, di mana setiap tahunnya ada penemuan maupun teknologi baru yang hadir dan ditingkatkan untuk memudahkan aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Selain itu, proses pengembangannya juga dilakukan dengan menghabiskan banyak waktu pada setiap prosesnya. Tidak heran jika waktu-waktu sebelumnya peluncuran resminya sudah ada prediksi akan terjadinya tren teknologi tersebut. Kecanggihan teknologi tentu tidak terlepas dari sistem yang mendukung aktivitas komputer untuk berbagai kegiatan. Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari adanya Artificial Intelligence adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Adapun dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Kehadiran AI atau Artificial Intelligence membuat sistem yang diterapkan oleh suatu perangkat menjadi lebih pintar dan efisien. Hal ini memberikan pengaruh besar bagi keberlangsungan industri teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Sekilas sejarah Artificial Intelligence. Seorang ahli matematika dari Inggris bernama Alan Turing melakukan eksperimen pada tahun 1950. Dalam eksperimen yang disebut Turing Test, sebuah komputer memasukkan software AI ke terminal dan seorang operator di ujung lain terminal. Operator tidak tahu bahwa ada software AI di ujung lain. Jadi mereka berkomunikasi dan terminal di ujung lain menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh operator. Operator tersebut mengira dia sedang berkomunikasi dengan operator lain di terminal lain. Alan Turing berpendapat bahwa jika mesin memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka mesin tersebut memiliki kecerdasan setara dengan manusia. Adapun Artificial Intelligence awalnya dimunculkan oleh profesor dari Massachusetts Institute of Technology yang bernama John McCarthy pada tahun 1956 pada Dartmouth Conference yang dihadiri oleh para peneliti AI. Kemudian, pada konferensi tersebut ditetapkanlah tujuan utama dari kecerdasan buatan. Salah satunya yaitu mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Pada tahun 1956, John McCarthy, seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology, pertama kali memunculkan kecerdasan buatan pada Dartmouth Conference yang dihadiri oleh para peneliti kecerdasan buatan. Tujuan utama kecerdasan buatan termasuk mengetahui dan memodelkan proses berpikir manusia, serta mendesain mesin yang dapat meniru perilaku manusia.
B. Cara kerja Artificial Intelligence. Kecanggihan teknologi tentu tidak terlepas dari sistem yang mendukung aktivitas komputer untuk berbagai kegiatan. Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Artificial Intelligence bekerja dengan menggabungkan kumpulan data atau big data dengan ilmu komputer sehingga pada akhirnya menemukan pemecahan akan suatu masalah. Sistem kecerdasan buatan ini juga bekerja dengan cara menyerap sejumlah data pelatihan berlabel yang cukup besar serta menganalisis data untuk korelasi dan pengenalan pola yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi mengenai status masa depan. Guna menciptakan semua itu, sistem artificial intelligence memerlukan dasar perangkat keras dan perangkat lunak yang khusus untuk menulis dan melatih algoritma. Pembelajaran mesin atau machine learning, model belajar pemrograman AI berfokus pada 3 keterampilan kognitif, yaitu pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. C. Jenis-jenis artificial intelligence. Berikut jenis-jenis artificial intelligence. 1. Weak AI atau narrow AI merupakan sistem AI yang dapat melakukan tugas tertentu seperti pemahaman bahasa atau mengambil keputusan tetapi hanya dalam batasan yang sangat terbatas. Weak AI biasanya digunakan dalam aplikasi praktis seperti asisten virtual atau sistem rekomendasi. 2. Strong AI merupakan sistem AI yang memiliki kemampuan intelektual manusia secara umum, seperti kemampuan untuk memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti seorang manusia berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hal ini adalah bentuk AI yang paling diminati dan masih merupakan objek dari penelitian dan pengembangan. B. Komponen dasar Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan salah satu teknologi yang populer saat ini. Terlebih kemunculan ChatGPT di awal tahun 2023 membuat teknologi yang satu ini menjadi perhatian di seluruh dunia. 5 komponen dasar dari Artificial Intelligence sebagai berikut. 1. Pembelajaran atau learning. AI harus mampu belajar dari data dan pengalaman untuk membuat keputusan yang cerdas. Melalui algoritma dan model machine learning, AI dapat mengenali pola, membuat prediksi, dan belajar dari kesalahan. 2. Penalaran atau reasoning. AI harus dapat melakukan penalaran logis untuk mencari resolusi atau alasan di balik suatu keputusan. Kemampuan ini mencakup deduksi atau pengambil kesimpulan dari premis yang diberikan, dan induksi atau mencari pola umum dari data yang ada. 3. Pemecahan masalah atau problem solving. AI juga harus mampu mencari solusi atau tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Problem solving melibatkan kemampuan untuk memecah masalah menjadi langkah-langkah terpisah dan mencari solusi yang efisien. 4. Persepsi atau perception. AI harus dapat memahami dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan fisiknya. Perception dari AI saat ini sangat canggih karena sudah melibatkan penggunaan sensor dan teknologi pengenalan pola untuk mengidentifikasi objek, suara, gambar, bahkan emosi manusia. 5. Bahasa atau language. AI dapat memahami dari menggunakan bahasa manusia untuk berkomunikasi. AI melibatkan pemrosesan bahasa alami di mana AI dapat memahami teks berbicara atau menulis serta memahami makna dari konteks pesan yang diberikan. 5. Cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang sedang berkembang di revolusi industri 4.0 dan menjadikan internet sebagai pusat untuk mengelola data dan aplikasi. Adanya cloud computing ini memungkinkan pengguna komputer untuk mengakses server virtual yang dapat mereka konfigurasi melalui internet, terdiri dari SaaS atau Software as a Service in Cloud. Juga ada PaaS, Platform as a Service in Cloud, dan IaaS, Infrastructure as a Service, adalah 3 kategori model layanan yang tersedia untuk komputasi awam atau komputasi awan ini sendiri. Cloud computing menggunakan jaringan internet untuk melakukan proses penyimpanan data yang besar. Memori yang dibutuhkan akan meningkat seiring dengan tingkat aktivitas yang lebih tinggi. Akibatnya, penggunaan teknologi cloud computing dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini memungkinkan komputer yang terhubung satu sama lain untuk menjalankan program. Cloud menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan aplikasi pengguna. Hal ini memungkinkan semua pekerjaan menjadi praktis tanpa infrastruktur yang besar. Pada akhirnya, itu akan membantu pengguna mengambil tindakan selanjutnya. A. Konsep dasar cloud computing. Cloud computing memiliki kemiripan dengan komputer pribadi, yaitu menggunakan 3 komponen penting mulai dari server, software, dan sistem operasi. Ketiga komponen utama akan didukung menggunakan koneksi internet agar bisa diakses. Jika diibaratkan CPU komputer, cloud computing terdiri dari komponen server yang berisi seperti RAM, prosesor, dan hard disk. Cloud computing telah menyediakan seluruh komponen tersebut dalam satu sistem server. Penyediaan cloud computing akan membagikan dan melayani para user sesuai sumber daya yang dipilih. Melihat cara kerja cloud computing yaitu bisa diketahui pada SaaS sebagai penyedia layanan telah mengatur semua infrastruktur termasuk pemakaian software. User hanya perlu mengakses tanpa perlu kesulitan dan anti kendala. Cloud computing tidak mengharuskan komputer melakukan beban kerja selama aplikasi sedang diakses. Mengingat jaringan dan komputer ini membentuk cloud yang mampu menangani hal tersebut sebagai
Gantinya dengan lancar penggunaan komputer, si awan membuat kebutuhan hardware dan software pada user cenderung menurun, mengingat data disimpan di dalam server bersifat permanen sehingga bisa diakses kapan saja dan dimanapun. B. Komponen dan struktur dalam cloud computing. Ada beberapa komponen penting dalam cloud computing yang memberi peluang teknologi ini berfungsi dengan baik. Berikut tabel komponen dalam cloud computing. 1. Perangkat keras atau server. Komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi. 2. Penyimpanan. Tempat untuk menyimpan data dan informasi. 3. Jaringan. Sarana untuk menghubungkan server dan user yang mengakses layanan cloud. 4. Virtualisasi. Teknologi yang memberi peluang satu komputer untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. C. Model cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan yang pada dasarnya sama dengan media penyimpanan konvensional seperti hard disk drive, flash disk, dan lainnya sebagainya. Adapun pembedaannya, jenis komputasi ini menggunakan media internet untuk mengelola data di dalamnya. Oleh karena itu, perangkat komputer seperti PC atau laptop tidak perlu lagi saling over flash disk atau hard disk drive. Untuk menukar data, cukup terkoneksi dengan layanan internet demi mendapatkan file yang diinginkan. Internet di sini berguna sebagai server sehingga user bisa mengakses file dalam cold storage. 1. Jenis cloud berdasarkan layanan. Teknologi berbasis cloud computing terdiri dari beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda. Tujuan dan cara kerja masing-masing jenisnya pun bervariasi tergantung pada rancangan cloud computing yang telah dibuat. Selain berdasarkan vendor, cloud computing juga dibedakan berdasarkan layanan yang dimiliki, yaitu sebagai berikut. A. Model hardware as a service. Hardware as a service adalah model lapisan paling bawah dari arsitektur cloud computing. Layanan ini adalah penyedia fasilitas perangkat keras atau hardware secara fisik yang membentuk backbone dari sistem cloud computing. Margin keuntungan bagi penyedia jasa hardware as a service berasal dari ekonomi untuk skala pembangunan infrastruktur pusat data yang besar dengan ruang akses konsumsi listrik yang besar, biaya pendinginan dan operasi serta manajemen keahlian user. Layanan ini biasanya perusahaan besar dengan persyaratan teknologi informasi yang besar dan membutuhkan suplai asing. Model ini menguntungkan bagi perusahaan karena mereka tidak perlu berinvestasi dalam membangun dan mengelola pusat data. Contoh industri yang menawarkan model cloud computing layanan ini adalah Amazon EC2 dan Ingram Micro. B. Model software as a service. Layanan ini sangat berguna bagi sistem yang bekerja dengan terpisah ruang dan jarak. Model layanan cloud ini juga memberi kemudahan untuk banyak hal, mulai dari pengelolaan akuntansi, manajemen personalia atau human resource development, pemasaran atau marketing, hingga penyimpanan data. Model ini juga banyak menyediakan fitur-fitur canggih seperti kolaborasi, video conference dari smartphone atau notebook, pembaruan atau update otomatis, dan dengan model bayar sesuai pemakaian, pay as you go. Software as a service adalah layanan yang mengacu pada software berbasis cloud melalui internet. Bisa dibeli secara berlangganan dan termasuk model cloud computing paling praktis. Aplikasi tersedia dalam bentuk langganan sesuai kebutuhan user atau on demand. Jadi, user tidak perlu lagi membeli lisensi dan menginstal aplikasi, melainkan cukup membayar biaya sesuai pemakaian. Model ini adalah salah satu layanan cloud computing yang paling sering digunakan oleh perusahaan atau membangun dan mengembangkan bisnis karena mudah dikelola dan sangat terjangkau. User tidak perlu mengunduh dan memasang di masing-masing perangkat untuk menyebarkannya ke seluruh tim. C. Model serverless computing. Serverless computing merupakan layanan cloud yang memberi peluang user membangun dan menjalankan aplikasi atau website tanpa harus memikirkan tentang bagaimana cara mengoperasikan server tersebut. Serverless computing dapat dianalogikan seperti hosting cPanel, yang berarti user hanya perlu melakukan coding lalu upload resource code dan database. D. Model platform as a service. Salah satu layanan model berbasis cloud computing yaitu platform as a service memungkinkan penyewaan perangkat keras atau hardware, sistem operasi, penyimpanan, dan kapasitas jaringan melalui internet. Pengguna juga dapat menyewa virtual server dan layanan untuk menjalankan software berbasis web yang telah dikembangkan, dan mereka juga dapat menguji software berbasis web yang telah dikembangkan. Platform as a service biasanya digunakan oleh pengembang atau developer untuk berkonsentrasi pada pembangunan dan pembuatan perangkat lunak. Adapun dengan menggunakannya, user dapat mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk membuat perangkat lunak tanpa harus membeli hardware yang diperlukan. Adapun contoh global model cloud computing platform as a service yaitu Amazon Web Service, Elastic Beanstalk, Google Apps Engine, OpenShift, Stratos AWS, dan Windows Azure. Model infrastruktur as a service. Salah satu model cloud computing infrastruktur as a service terdiri dari satu paket perangkat hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS. Penyedia layanan yang biasanya disebut vendor atau provider IaaS menawarkan keamanan dan jaminan online secara real time. Dalam IaaS, pembayaran untuk infrastruktur dilakukan melalui internet dan berdasarkan pemakaian.
Penyewa memiliki kemampuan untuk mengatur aplikasi. Perusahaan kecil dianggap menguntungkan oleh model cloud computing IaaS karena mereka dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur IT mereka tanpa harus membeli perangkat yang diperlukan. BusinessGeo, Cord, dan Chisto adalah beberapa contoh IaaS. Layanan BusinessGeo, Cord dibuat khusus untuk perusahaan. BusinessGeo Enterprise Cord memiliki server hypervisor fisik dan server untuk memenuhi kebutuhan manajemen virtualisasi. Aplikasi memiliki pengguna seperti pusat data virtual. Sementara itu, Cisco menawarkan fitur dasar untuk solusi telepon bisnis. Selama periode panggilan tunggu, pengguna dapat dengan mudah mengatur musik dan pesan. F. Model Data Storage as a Service. Contoh industri komersial yang menyediakan layanan Data Storage as a Service adalah EMC Storage Managed Service atau SMS. Model Cloud Computing SMS menawarkan fungsi manajemen secara konvergensi terhadap sumber daya media penyimpanan, backup, dan kualitas layanan. Model kompensasi Cloud EMSC SMS menawarkan fungsi manajemen menyeluruh terhadap sumber daya media penyimpanan, backup, dan kualitas layanan. Adapun contoh lain industri komersial yang menyediakan layanan DAS atau SaaS adalah Google Cloud Data Storage. Google Cloud Data Storage menyediakan layanan penyimpanan SCMLS yang memungkinkan user menghilangkan kebutuhan untuk berpikir tentang struktur yang mendasari data. Google Cloud Data Storage adalah contoh industri komersial lain yang menyediakan layanan DAS atau SaaS karena menyediakan layanan penyimpanan tidak terstruktur atau SCMLS yang memungkinkan pengguna menghilangkan kebutuhan untuk berpikir tentang struktur yang mendasari data. G. Model Communication as a Service atau CaaS. Model layanan komputasi cloud computing yang dikenal sebagai Communication as a Service atau CaaS mencakup sistem keamanan jaringan, infrastruktur komunikasi dari lapisan virtual yang digunakan untuk mengisolasi lalu lintas jaringan dengan bandwidth terdedikasi, enkripsi komunikasi, dan pemantauan jaringan. Adapun contoh industri komersial yang menyediakan model layanan CaaS adalah Microsoft Connected Server Framework dan IBM Converged Communication Service. Aplikasi cloud dengan jenis layanan CaaS termasuk sistem telepon VoIP, audio dan video conferencing, dan instant messaging. 2. Jenis layanan cloud berdasarkan vendor. Hampir semua cloud company selalu melakukan pembagian layanan secara virtualisasi karena tanpa memerlukan kontak fisik langsung. Kinerja server membutuhkan Windows OS maupun Linux OS pada komputer. Namun tanpa perlu menginstal tersendiri, cloud company berdasarkan vendornya dibedakan sebagai berikut. A. Public cloud. Jenis public cloud sebagai bentuk paling umum dan banyak digunakan dari cloud. Para pelanggan, baik individu maupun perusahaan, bisa mengakses layanan yang disediakan oleh provider melalui internet. Jika menggunakan layanan cloud publik, maka sumber daya akan didistribusikan secara merata dari segi penyimpanan, akses jaringan, dan penggunaannya. Adapun cloud ini sangat ideal untuk mengembangkan software ataupun melakukan kerjasama dengan pihak lain. Public cloud dibuat oleh raksasa internet di dunia seperti Google Drive, Amazon Web Services, IBM Cloud, dan lain-lain. Ada juga penyedia layanan public cloud yang membuat komputasi awan khusus sebagai pusat data atau data center. Suatu organisasi atau perusahaan public cloud memiliki kelemahan, yaitu perihal keamanan data. B. Private cloud. Private cloud digunakan oleh end user sebagai individu maupun kelompok dan hanya digunakan untuk satu atau beberapa user dengan akses yang cukup terbatas. Ada dua jenis private cloud, yaitu managed cloud dan dedicated cloud. Infrastruktur layanan private cloud dikelola dan dioperasikan hanya untuk kelompok dan berskala besar dan memiliki kemampuan untuk memiliki cloud sendiri. Berdasarkan dari sisi lokasi, private cloud bisa berada pada posisi on-site atau off-site pada prinsipnya. Layanan private cloud tidak bisa diakses secara umum dan terbuka layaknya public cloud, melainkan hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan. Perusahaan memiliki kendali atas pelaksanaan cloud, baik perangkat keras, jaringan, sistem operasi, maupun perangkat lunak lain yang digunakan untuk menciptakan cloud. Salah satu keuntungan dari cloud jenis ini adalah perlindungan informasi yang andal, karena hanya dapat diakses oleh user berwenang saja. C. Hybrid cloud. Jenis komputasi awan ini terdiri dari beberapa cloud yang dihubungkan dengan jaringan internet seperti LAN, WAN, atau VPN. Oleh karena itu, baik private cloud maupun public cloud semuanya tergolong pada hybrid cloud apabila saling terhubung dengan jaringan internet tersebut. Jenis cloud ini sangat cocok digunakan untuk mengelola data yang bisa diakses secara umum maupun data yang hanya boleh diakses perusahaan model cloud computing. Ini memiliki internet B2B atau business to business atau B2C atau business to consumer. D. Community cloud. Community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan secara bersamaan oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Komputasi jenis ini digunakan secara eksklusif didasari oleh poin-poin pertimbangan kesamaan. Misalnya, kebutuhan keamanan yang sama, misi yang sama, dan kebijakan yang sama, atau pertimbangan kepatuhan yang serupa. Cloud mungkin dimiliki dan dikelola oleh satu atau lebih organisasi. Dalam komunitas tersebut biasa juga dimiliki pihak ketiga atau gabungan antara organisasi dan pihak ketiga. Multi-cloud. Multi-cloud terdiri dari beberapa cloud yang berbeda, baik berupa vendor
ataupun layanannya. Hybrid code biasa disebut dengan multi-code, tapi sebelum tentu sebaliknya. Multi-code baru bisa disebut hybrid code saat beberapa code tergabung dalam satu integrasi. Karakteristik code compounding. Ada 5 karakteristik code compounding yang disusun oleh NIST, yaitu sebagai berikut. 1. On-demand self-service atau pelayanan mandiri sesuai permintaan. Code compounding memiliki self-service portal, yaitu user bisa melakukan konfigurasi dan mengelola sebuah layanan tanpa harus berinteraksi dengan penyedia atau vendor code compounding. Vendor hanya menyediakan layanan code compounding secara otomatis. Kemudian perusahaan memesan layanan tersebut. Setelah mendapatkan layanan code compounding, perusahaan melakukan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Selama mengelolanya, perusahaan tidak berkomunikasi dengan vendor kecuali bila terjadi masalah. 2. Port network access atau akses jaringan yang luas. Port network access berarti layanan code compounding harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun, hanya dengan perangkat atau platform yang terhubung dengan internet. Perangkat yang digunakan biasa berupa thin client atau media lainnya seperti smartphone. Rata-rata server code dibangun menggunakan web sebagai basisnya sehingga bisa diakses secara luas. Walaupun tingkat aksesibilitasnya tinggi, code harus diakses dengan bantuan internet. Itulah kepentingan memiliki pelayanan code dengan karakteristik port network access. 3. Rapid elastisitas atau elasticity. Dalam konteks ini berarti layanan code compounding harus bisa disediakan dengan secepat demi memenuhi kebutuhan pengguna. Code compounding harus tersedia dalam kapasitas yang tidak terbatas sehingga bisa disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan. Misalnya, perusahaan membutuhkan layanan code berukuran lebih besar dari biasanya. Penyedia layanan code harus segera menyediakan layanan tersebut supaya user bisa mendapatkan saat itu juga. Code juga harus bersifat scalable supaya spesifikasinya dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. 4. Resource pooling. Code compounding terdiri dari beberapa sumber daya resource yang membangun dimulai dari jaringan, server, aplikasi layanan, dan penyimpanan. Sumber daya tersebut digunakan secara bersamaan oleh beberapa user di berbagai platform. Sumber daya code compounding dikelompokkan dalam suatu pusat data atau data center. Pusat datanya terdiri dari beberapa server yang bersifat multi-tenant sehingga bisa diakses dalam waktu yang sama. Sumber daya code compounding dialokasikan secara dinamis supaya bisa memenuhi kebutuhan atau permintaan user yang bervariasi. 5. Measured server. Layanan ini harus bersifat terukur. Code compounding melacak informasi mengenai ukuran pemakaian layanan tersebut yang telah digunakan oleh user. Adanya informasi tersebut menjadikan patokan bagi user dalam membayar layanan code sesuai fitur atau kapasitas yang digunakan. Code compounding menggunakan sistem pengukuran yang bisa mengukur penggunaan masing-masing sumber daya komputasi yang telah terpakai. Indikator pengukurannya mencakup kapasitas penyimpanan, bandwidth, aktivitas pengguna, dan sebagainya. Pengukuran harus bersifat transparan supaya user bisa membayar layanan code compounding sesuai kebutuhannya. Manfaat code compounding. Berikut beberapa manfaat dari code compounding. 1. Cadangan dan penyimpanan data. Eksistensi sebuah data menjadi aset terpenting bagi sebuah bisnis. Adapun dengan data, perusahaan dapat menentukan berbagai macam strategi, langkah ataupun regulasi yang kedepannya dapat membantu meningkatkan performa bisnis. Namun, risiko akan kehilangan suatu data karena faktor eksternal juga tidak bisa dihindari. Layanan code compounding menyediakan skema Disaster Recovery Plan atau DRP, berfungsi sebagai pelindung ekstra untuk penyimpanan dan pencadangan data melalui penggunaan beberapa server. Skema DRV ini dapat bekerja dengan baik apabila layanan code memiliki fitur multi-zone, di mana server tersedia di beberapa lokasi yang berbeda. Walaupun dari layanan code memiliki fitur multi-zone, namun apabila dari sisi user hanya menggunakan layanan pada single region, maka tentu skema DRV ini tidak bisa digunakan. 2. Efisiensi biaya. Teknologi code memberi peluang pada user untuk mengurangi biaya teknis seperti pembelian server, software, dan hardware secara berkala sehingga dapat dialokasikan untuk kebutuhan model bisnis lainnya. Code compounding menawarkan skalabilitas tinggi bagi para bidang usaha supaya dapat bertumbuh melalui pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan kuantitas penggunaan. 3. Fleksibilitas. Adapun dengan code compounding, pelaku bisnis dapat menentukan kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan. Para user tidak harus menyediakan sumber daya yang berlebih dan tidak efisien. User dapat menambah atau mengurangi kapasitas secara instan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. 4. Privasi dan keamanan data. Layanan ini juga menyediakan sistem perlindungan terbaik untuk menjamin privasi dan keamanan data. Kedua hal ini sangat penting mengingat teknologi merupakan media penyimpanan berbasis internet dengan kemungkinan terjadinya hacking atau pencurian data. Adapun dengan code, para pelaku bisnis tidak perlu merasa khawatir karena layanan ini memprioritaskan keamanan data serta pengaturan keamanan tambahan yang dapat diatur oleh para pengguna. Kuncinya yaitu dengan memiliki code provider yang telah memenuhi sertifikasi keamanan internasional untuk menjamin privasi dan keamanan data. Implementasi teknologi code compounding. Komputasi code telah menjadi tren teknologi yang sangat besar bagi individu dan bisnis, bahkan lebih besar dari yang orang bayangkan. Sadar tidak, kita menggunakan code setidaknya sekali sehari. Berikut ini contoh layanan umum yang mungkin tidak disadari oleh banyak pengguna yang berbasis code. 1. Asisten dan perangkat pintar. Beberapa contoh asisten dan perangkat pintar seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant, misalnya komputasi code membantu Anda meredupkan lampu, mengatur alarm, memutar musik, memesan pizza, dan banyak lagi.
2. Berbagi file. Kemampuan untuk menyimpan dan berbagi file, baik itu file pekerjaan yang dibagikan ke beberapa perangkat atau musik, foto, dan video pribadi adalah salah satu penggunaan code yang paling populer. Bahkan dalam perusahaan, kita akan membagikan data pekerjaan yang dibagikan ke tim divisi lain. Contoh layanan berbagi file yang paling populer adalah Dropbox, Box, Google Drive, dan OneDrive. 3. Di jaringan sosial, jumlah penggunaan aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Media sosial merupakan layanan berbasis code yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di mana saja. Code membantu mendukung filter tone, foto atau video yang diposting di media sosial dan juga membantu kita berbagi foto yang lucu dengan teman. 4. Layanan email berbasis web. Layanan email berbasis web yaitu Gmail, Outlook, atau aplikasi email lainnya. Layanan email ini mengandalkan code untuk menerima, mengirim, dan menyimpan komunikasi email antara teman, keluarga, dan rekan kerja. 5. Layanan hiburan. Daftar layanan hiburan berbasis code seperti Netflix, Disney+, Prime Video, dan Hulu telah melakukan streaming film dan acara televisi ke laptop atau TV selama bertahun-tahun dengan memanfaatkan teknologi cloud dalam prosesnya. Contoh lainnya termasuk Sony PlayStation Network dan Microsoft Xbox Live. 6. Panggilan video dan telekonferensi. Jutaan orang memiliki iPad dan iPhone memanfaatkan fitur FaceTime bawaan untuk melakukan panggilan video dengan orang yang dicintai, teman, dan rekan kerja di seluruh negeri dan di seluruh dunia. FaceTime, Skype, Zoom, Teams, Google Meet, dan Webex sepenuhnya berbasis code. 7. Penagihan belanja dan perbankan online. Di era serba cepat, Anda sudah mulai membuat akun online untuk pembayaran digital sehingga Anda bisa membayar tagihan dalam beberapa klik. Portal akun dan aplikasi belanja dan perbankan Anda menggunakan code untuk membantu mereka menyimpan informasi Anda.